News and Talk. Kementerian ESDM menegaskan tetap melakukan eksplorasi untuk menemukan cadangan litium di dalam negeri, selanjutnya di kawasan Bloduku, Grobogan, Jawa Tengah. Di saat bersamaan, pemerintah juga mewacanakan impor litium dari Australia untuk memperkuat ekosistem industri baterai nasional. Selama ini Indonesia baru memiliki bahan baku baterai berupa kobalt, nikel, dan mangan, namun belum memiliki pasokan litium yang memadai. Wacana impor dari negeri Kanguru dinilai dapat menekan biaya logistik dibanding impor dari Afrika, meski rencana ini masih dalam tahap kajian. Bagaimana mencermati hal ini? Kita akan jumpai Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto. Elshinta News and Talk. Kami undang Anda pendengar untuk berbincang juga bersama kami. Silakan via telepon 0215869000 atau juga di pesan singkat 0811806543 atau juga mention Twitter kami di @radioelshinta untuk berbincang bersama kami terkait dengan topik yang sedang kita bahas hari ini. Pak Sugeng Suparwoto, kalau melihat memang sudah cukup urgent ya kalau kita kemudian melakukan impor litium ini dari Australia, atau bagaimana sebenarnya Pak mencermati hal ini Pak? Ya, jadi kita Indonesia sebagai bangsa yang terus mau maju memerlukan energi yang terus-menerus meningkat, baik itu untuk transportasi maupun untuk industri. Nah, energi sekarang itu kita masih sangat tergantung energi fosil untuk transportasi dan juga industri. Apa itu energi fosil? Yakni minyak, gas, dan batu bara. Dan itu sekarang kita di minyak menjadi net imported BBM di minyak ya, sehingga kita di minyak itu impor setiap hari kurang lebih 1 juta barrel. Karena produksi minyak dalam negeri hanya 600.000 barrel, sementara konsumsi minyak kita itu seharinya kurang lebih 1,6 juta barrel. Itulah, jadi minyak sebagai bahan energi, baik untuk transportasi maupun untuk industri, kita sudah menjadi net imported BBM. Maka dari itu, untuk sekaligus kita ini, mohon maaf, saya juga perluas ya, bahwa selain kita sudah ada masalah secara ekonomi, karena kita menjadi net imported di minyak, kita ini juga sepakat bahwa kita mau memelihara lingkungan hidup kita secara baik. Bagaimana kita akan menekan emisi kita sehingga kita menandatangani Paris Agreement atau Perjanjian Paris di tahun 2015 yang lalu dan sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Yang intinya adalah kita mempunyai kewajiban untuk menekan emisi karbon. Karena apa? Karena emisi karbon itulah yang ditengarai terus-menerus meningkatkan suhu bumi, apa yang sering disebut dengan climate change. Nah, Indonesia mempunyai komitmen untuk menurunkan emisi atau National Determined Contribution. Sehingga apa? Sementara di satu sisi kan juga kita memerlukan energi yang terus-menerus naik, karena sebagai bangsa yang maju, itu adalah salah satu standarnya adalah di energi, di kelistrikan misalnya. Indonesia masih dalam kategori sangat rendah per kapita ya, konsumsi listrik per kapita. Kita baru 1.300 kilowatt jam saja, bandingkan dengan Malaysia, bandingkan dengan Thailand, Vietnam, Singapura, atau Brunei Darussalam. Itu kita jauh-jauh di bawah mereka negara-negara itu. Nah, itu satu sisi. Maka dari itu, sekaligus untuk mengurangi konsumsi fosil atau fossil fuel dalam hal ini BBM, maka sekarang kita di bidang transportasi ya, misalnya dengan terus-menerus meningkatkan penggunaan atau pemakaian mobil atau kendaraan listrik atau sering disebut EV, electric vehicle, baik itu motor listrik maupun mobil listrik. Nah, bahan baku utama untuk baterai itu adalah ada yang sering kita dengan istilah lithium ion gitu. Itu adalah nikel. Nikel kita punya besar sekali. Kita 42% nikel dunia itu ada di Indonesia. Perlunya kobalt, kita juga punya kobalt. Perlunya mangan, kita juga perlu punya mangan.
Sementara ada komponen lain yakni litium. Kita hari ini belum memproduksi litium. Produsen litium terbesar itu adalah 5 besar negaranya adalah pertama Australia, kedua Chili, ketiga Argentina, Brasil. Nah itulah negara-negara, dan China China juga. Jadi 5 besar yang menghasilkan litium itu adalah seperti tadi. Pertama adalah Australia, ada Chile, ada Brasil, ada China, ada Argentina. Ini 5 negara besar. Nah, dalam rangka itu, karena itu merupakan komponen penting, nah maka tahun 2021 yang lalu, Indonesia telah kita dorong untuk memiliki namanya industri baterai, yang sebulan lalu diresmikan oleh Pak Prabowo di Kerawang itu. Indonesia namanya Indonesia Battery Corporate atau IBC. Ya kita kerjasama dengan China, dengan CATL ya. Itu industri baterai yang sangat maju dan terbesar di dunia sekarang. Nah, untuk itu memang kita memerlukan satu komponen yang itu penting, yakni litium. Maka Kementerian ESDM itu dengan kerjasama dengan Perancis telah melakukan eksplorasi, nah yang besar-besaran yakni karena diindikasi dari geologi Direktorat Geologi di Kementerian SDM itu di kawasan Bleduk Kuwu. Di Bleduk itu yang muncul dari bawah tanah, itu berupa kayak semburan lumpur begitu, tetapi tidak sedramatik seperti di Lapindo ya. Dan secara alamiah keluar itu di Grobogan, Jawa Tengah. Ditengarai mengandung litium. Maka Indonesia itu bekerja sama dengan Prancis itu telah melakukan eksplorasi sedemikian rupa untuk memastikan bahwa di situ memang secara volume dan secara kandungan-kandungan kimiawinya itu memang layak untuk menjadi sumber litium kita. Kita juga menemukan indikasi adanya cadang litium di panas bumi semisal di Dieng juga terdapat, semisal di kawasan-kawasan lain ya, yang itu adalah sekaligus untuk energi panas bumi. Nah inilah karakter. Ya, sepertinya terputus komunikasi kami dengan Pak Sugeng Suparwoto. Kami masih akan mencoba untuk menghubungi kembali. Ternyata tersambung kembali kita dengan Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Pak Sugeng Suparwoto. Halo Pak Sugeng. Ya, Bung. Ya. Mohon terputus saja Pak Sugeng ya. Ya. Ya, silakan disampaikan kembali Pak Sugeng. Ya, jadi begitu bahwa Indonesia itu terus-menerus memerlukan energi, baik untuk transportasi maupun industri, tetapi kita juga komitmen untuk menekan emisi. Maka dari itu, kita juga harus bangun baterai atau energi baterai, baik untuk kepentingan transportasi yang disebut dengan baterai EV atau electric vehicle, maupun untuk BESS, Battery Energy Storage System, yaitu komponennya kita semua punya. Logam yang disyaratkan untuk membangun baterai tadi kita punya kecuali litium. Nah itulah tadi seperti saya sampaikan, baterai yang pada umumnya itu adalah baterai nikel, litium, nikel, mangan, kobalt. Itu yang sekarang ya hampir semuanya memanfaatkan itu, baterai-baterai untuk electric vehicle untuk kendaraan, maupun baterai-baterai untuk kepentingan rumah tangga, atau juga baterai handphone bahkan. Jadi semua yang ada untuk kepentingan ada sumber daya baterainya itu memerlukan litium yang sekarang dengan teknologi sekarang. Nah inilah Indonesia tidak punya litium. Yang punya litium besar dan produsen litium terbesar itu sekarang adalah Australia. Kedua Chile, ada Cina, ada Brasil, ada Argentina. Itu 5 negara besar penghasil litium dunia. Maka karena dekat memang dengan Indonesia, yang sekarang ini kita impornya sebagian dari Australia memang. Tetapi Indonesia harus terus-menerus menemukan cadangan untuk litium supaya ekosistem atau mata rantai
komponen baterai itu ada di kita. Kita bersyukur kita 42% nikel dunia itu ada di Indonesia. Kita juga punya mangan yang cukup besar, kita punya kobalt juga punya besar, kita juga punya timah, kita punya aluminium, kita punya tembaga. Itu semua kandungan komponen-komponen itu adalah komponen-komponen strategis untuk keperluan baterai energy storage system. Kenapa demikian? Ketika Indonesia atau dunia bahkan nanti sudah habis, namanya juga energi fosil itu akan habis, selain juga faktor lingkungan, bersyukur Indonesia memiliki cadangan batu bara yang cukup, yakni sekarang itu kurang lebih 38 miliar metrik ton, dengan produksi batu bara tahun ini 2025 ini diperkirakan akan 780 juta ton per tahun. Jadi kalau dengan rata-rata 700 juta ton, kita masih punya waktu kurang lebih 60 tahun. Hanya saja batu bara kalau hanya dimanfaatkan untuk PLTU batu bara itu memang karbonnya tinggi, emisinya tinggi. Maka dari itu, padahal itu strategi hari ini saja, listrik di Indonesia itu 67%-nya adalah PLTU batubara. Betapa besar memang batubara kita, sehingga harga listrik per kilowatt-jam kita relatif murah dibandingkan dengan di tingkat negara ASEAN sekalipun, karena bahan bakarnya adalah batubara. Sementara memang batubara itulah yang sekarang menopang kelistrikan di Indonesia. Tetapi tidak bisa terus-menerus begini. Kenapa? Karena emisinya sangat besar. Maka diperlukan teknologi yang lebih maju untuk agar menekan emisi tadi dengan cara, pertama sekarang yang dilakukan di PLTU batubara adalah apa yang disebut dengan super atau ultra critical atau ultra critical blower, bahkan begitu ultra critical. Jadi batubara itu dengan GAR kurang lebih 3.800-an itu terbakar habis menjadi energi, sehingga karbon yang meluncur itu bisa ditekan sedemikian rupa. Terlebih lagi ke depan akan berkembang apa yang disebut dengan carbon capture and storage. Itu yang sebelum keluar ke cerobong asap PLTU batubara itu, maka ditangkap lagi karbonnya, sehingga emisi yang keluar itu rendah sekali. Inilah ke depan. Kenapa demikian? Batubara adalah kekayaan alam kita yang kita tidak perlu impor karena ada sendiri. Nah, ke depan akan kita orientasikan kalau toh dibangun PLTU batubara, itu adalah PLTU batubara mulut tambang, jadi di dekat tambang batubara. Tidak seperti hari ini. PLTU itu ada di sebagian besar ada di Pulau Jawa dan Sumatera, sedangkan batubaranya ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada dan sebagainya. Tetapi itulah. Nah, ke depan kita apa disebutkan memasuki energi transisi atau transisi energi menuju ke energi baru, energi terbarukan. Itu berupa angin atau PLT Bayu, berupa pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit panas bumi, pembangkit tenaga air PLTA ya. Nah, kita terbesar memang adalah pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Tetapi sifatnya intermittent. PLTS itu atau tenaga surya hanya nyala itu ada disebut dengan peak season kurang lebih jam 11 sampai jam, ya katakanlah jam 2 sore. Jadi kurang lebih peak seasonnya itu kurang lebih hanya 5 jam saja setiap hari. Sedangkan sehari itu ada 24 jam. Maka itulah selebihnya jam tadi adalah dengan baterai energy storage yang disimpan di baterai. Maka malamnya yang untuk istilah di kelistrikan itu base load yang 24 jam itu bisa menjadi 24 jam karena ada baterai energy storage system. Itu tadi komponennya sama, itu kurang lebih lithium, nikel, kobalt, mangan. Itu yang komponen pokok. Ada tembaga, ada perak dan sebagainya. Dan kita semua miliki kecuali lithium. Maka Indonesia akan terus melakukan eksplorasi karena indikasi awal adalah di panas bumi itu, baik di Dieng, di Patuha, Bandung, dan di tempat-tempat lain itu, panas bumi kita selain menghasilkan panas atau uap untuk menggerakkan turbin, ternyata mengandung
lithium. Ini yang terus-menerus dieksplorasi. Nah, Indonesia bekerja sama untuk dibeleduk gitu ya, dibeleduk kuwu itu dengan perusahaan Perancis namanya Eramet. Ini sejak tahun 2024 lalu nih sudah melakukan eksplorasi untuk eksplorasi ya dengan berbagai mendadak. Insya Allah tahun ini kita dengar setidaknya nanti bulan Oktober atau November itu sudah selesai eksplorasi, akan kita cek apakah memang memenuhi layak produksi, karena kan juga ada kapasitas ekonomi atau economic scale yang harus dihitung bahwa memang layak diproduksi. Kalau tidak, dan kita akan melakukan dorong eksplorasi di tempat-tempat lain supaya Indonesia, kalau tiba gilirannya dunia termasuk Indonesia sudah tidak bisa menghindar dari energy storage system atau baterai energy storage system, maka kita sudah punya cadangan lithium sehingga kita sudah bisa mandiri. Sebagaimana juga menjadi program pemerintahan Pak Prabowo, ada 2 kemandirian, bahkan kita swasembada ya, swasembada pangan dan swasembada energi. Hari ini energi kita baru tingkatnya adalah baru tingkat aman lah ya, jadi belum sampai tingkat swasembada, karena di minyak itu kita bisa aman karena ditunjang oleh impor. Nah, ke depan bahkan kita bisa ekspor energi karena kita kaya sekali tenaga surya. Indonesia karena dilalui garis khatulistiwa, maka matahari itu bersinar optimal, jadi bersinar selama 36 hari selama 1 tahun, tidak seperti negara-negara tertentu yang mataharinya itu bersinar dalam waktu-waktu tertentu. Kalau kita hampir setiap hari dengan kapasitas dan iradiasi yang berbeda memang, karena ada musim hujan, bahkan daerah-daerah tertentu seperti Nusa Tenggara Timur itu akan menjadi nanti namanya solar farm, menjadi semacam pembangunan PLTS dalam skala besar. Kenapa? Karena memang tingkat iradiasi mataharinya bagus dan curah hujannya relatif rendah, maka efektif sekali, bahkan efisien, karena juga di sana banyak sekali tanah-tanah yang dalam konteks cocok tanami kurang produktif ya di wilayah timur itu, maka bisa menjadi solar farm. Tetapi solar farm tadi, PLTS dalam skala besar ya, itu membutuhkan energi storage atau baterai energi storage, di mana tadi salah satu bahan baku yang sangat-sangat penting adalah lithium, di mana Indonesia tidak punya lithium hari ini. Maka Indonesia akan terus melakukan eksplorasi, sebagaimana juga Indonesia akan melakukan eksplorasi tentang cadangan uranium misalnya. Kenapa? Nampaknya Indonesia tidak bisa menghindar akan masuk ke abad nuklir sebagai energi komersial ke depan. Bahkan sudah masuk di namanya RUPTL, Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik, yakni dalam waktu sampai tahun 2034 itu akan dibangun 2 kali 250 mega, jadi kurang lebih 500 mega akan dibangun PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi nuklir tidak lagi menjadi pilihan terakhir sekarang, tetapi menjadi bagian integral dari komposisi atau bauran energi nasional kita. Sehingga kita juga memerlukan cadangan uranium, karena di daerah Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, di Tenggara kita mengandung uranium. Bahkan misalnya ada sebuah perusahaan Amerika yang kita dengar yang sedang juga melakukan eksplorasi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara untuk kandungan uranium. Bahkan juga terdapat juga di daerah Riau, daerah juga Bangka Belitung dan sebagainya. Inilah yang terus kita upayakan, karena ke depan mau tidak mau dunia itu akan masuk ke energi baru, energi terbarukan. Salah satunya adalah nuklir dan juga baterai energi storage, di mana lithium menjadi bahan baku yang utama dalam baterai energi storage. Kalau tadi di PLTN untuk pembangkit listrik tenaga nuklir tentunya memerlukan uranium. Inilah Bung, kita sebagai bangsa yang besar ini dan ingin maju, sejak awal harus kita mitigasi kebutuhan-kebutuhan dasar. Kenapa? Energi listrik bukan lagi menjadi barang mewah hari ini, sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat yang berperadaban. Itulah komitmen kita semuanya, ingin mengelistriki seluruh komponen bangsa ini atau masyarakat sampai di ujung manapun.
sehingga memerlukan memang pembangkit listrik dan juga khususnya di energi baru terbarukan itu memerlukan juga baterai energi storage. Saya kira itu, Bung. Ya. Baik, terima kasih Pak Sugeng sudah berbincang bersama El Sinta pada siang ini, Pak Sugeng. Selamat siang, Pak Sugeng. Ya, Bung. Selamat siang, Bung. Dan selamat siang pendengar El Sinta yang terhormat. Demikian benar Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto. Ada banyak beberapa pendengar yang menyampaikan pendapat. Saya bacakan ya, karena untuk disampaikan kepada narasumber sebenarnya tidak cukup waktu. Ada Pak Soni di Depok menyampaikan berujung pajak, beli pakai uang rakyat, hasil pajak begitu ya. Pak Soni di Bandung, saya sangat setuju jika alat transportasi sudah menggunakan tenaga listrik agar daya listrik tetap terpenuhi. Maka sudah saatnya sampah dijadikan tenaga listrik. Bahkan masyarakat Indonesia yang kaya seperti anggota dewan, para menteri, pengusaha sudah saatnya kebutuhan dalam kehidupan menggunakan tenaga listrik, contoh masak pakai kompor listrik, jangan pakai gas. Pak Agus, Indonesia negeri kaya dengan sumber daya terbarukan, semisal sinar matahari, angin, gelombang laut. Kenapa energi-energi tersebut tidak dimaksimalkan untuk kepentingan energi jangka panjang? Terima kasih para pendengar yang sudah berbincang bersama El Sinta. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. El Sinta News and Talk.